Oke, baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel saya, di channel Imam Channel ya. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasanya ya, teman-teman. Oke, teman-teman, di video kali ini saya mau sharing tentang pengalaman saya waktu bekerja sebagai sales eksekutif ya, teman-teman, dan juga promotor ya. Sebenarnya kerjanya gak jauh beda sih antara dua itu. Jadi sama-sama kita itu dituntut untuk menjual produk. Bedanya kalau promotor itu lebih ke dalam, lebih ditekankan lagi dalam cara penyampaian dan menjelaskan barang tersebut kepada konsumen, teman-teman. Nah, waktu saya bekerja sebagai sales eksekutif di suatu perusahaan ya, teman-teman, di suatu perusahaan yang jual barang-barang furnitur ya, teman-teman. Tempatnya lumayan besar, namanya juga nama besar, cuma saya tidak bisa menyebutkannya karena takutnya membawa nama-nama tersebut takutnya salah ucap atau seperti apa. Jadi saya hanya menyampaikan job desk pekerjaannya ya, teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang sekarang sedang ada panggilan untuk bagian sales eksekutif atau mau melamar di bagian sales eksekutif, atau yang pengen tahu sales eksekutif itu kerjanya seperti apa sih. Nah, kebetulan waktu saya itu kan bekerjanya itu di dalam ruangan, jadi kita nggak keliling kemana-mana. Jadi di dalam tokonya lumayan besar kayak mall seperti itu. Nah, jadi kita itu bekerjanya tergantung ditempatkan di divisi apa, teman-teman. Misalnya nih, di sana kan ada bedroom, ada bagian tekstil dan lain sebagainya ya, teman-teman. Nah, waktu itu tuh saya ditempatkan di bagian tekstil gitu, teman-teman. Apa sih tekstil? Jadi tekstil itu barang-barang yang ada di kamar ya, teman-teman. Barang-barang yang ada di kamar, barang-barang pelengkap kamar lebih lengkapnya, yang bukan barang-barang yang besar ya, seperti contohnya spring bed juga mencakup lagi ke barang-barang kamar mandi ya, teman-teman, seperti anduk dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, teman-teman, waktu saya kan di bagian tekstil ya, tekstil bedding, di bagian tekstil bedding, di mana di dalamnya itu barang-barang yang berkaitan dengan kamar dan kamar mandi ya, teman-teman. Namun barang-barang pelengkapnya, barang-barang yang bisa dibawa, seperti tadi setelah saya sebutkan, spring bed, hordeng atau garden, handuk dan lain sebagainya ya, teman-teman. Nah, jadi yang dilakukan oleh seorang sales eksekutif di dalam sebuah mall atau toko, jadi yang pertama kali dia kerjakan, yang pertama kali dilakukan ketika masuk, yaitu sebelum bekerja briefing dulu, teman-teman. Briefing apa sih, ngomongin apa aja. Nah, jadi di dalam briefing sales eksekutif itu, yang pertama kita itu membahas omset yang kemarin ya, teman-teman, atau omset semalam, pencapaian kemarin berapa, targetnya berapa, tercapainya berapa, itu dievaluasi ya, teman-teman, dievaluasi. Lalu setelah dievaluasi, ngobrol panjang lebar, ditanya satu persatu per divisi. Misalnya bagian divisi A pendapatannya berapa, targetnya berapa. Nah, nanti itu yang paling menonjol pasti yang dibahas itu yang omsetnya di bawah, teman-teman, dimana pencapaian atau targetnya kecil. Nah, selain ditarget di per divisi, per orang juga ditarget ya, teman-teman. Jadi
siapa sih kemarin yang menjual paling banyak dan siapa yang menjual paling sedikit, pasti dibahas teman-teman. Nah setelah itu, setelah membahas omset yang kemarin, pencapaian kemarin, lalu dilanjutkan dengan target pencapaian hari ini. Targetnya berapa, minimal berapa, di kisaran berapa. Juga lanjut ke membahas membandingkan dengan jadi pencapaian toko tersebut dengan masih satu grup dengan tapi toko yang ditempatkan di tempat yang berbeda teman-teman. Jadi pasti akan selalu dibandingkan, apalagi jika toko yang ditempatkan misalnya di wilayah A itu pencapaiannya lebih banyak, pasti itu kita itu benar-benar ditekan teman-teman. Jadi sales executive itu pasti selalu dituntut ujung tombak. Jadi naik turunnya omset sales selalu yang jadi bahan tekanan. Jadi emang buat kalian yang jiwanya mudah untuk banyak pikiran, tidak bisa terlalu banyak pikiran, tidak bisa enjoy pikirannya, mungkin tidak cocok ya teman-teman, karena akan selalu ditekan ya teman-teman, dipres. Jadi supervisor pun emang tugasnya mengepres, menekan sales. Gimana cara sales itu memaksimalkan penjualan, ditekan terus ditekan, dimarahin ditekan, yaitu tugas mereka. Yaitu jadi tugas sebuah supervisor, tugas semua manajer di suatu tempat penjualan, ya pasti tugas mereka yaitu menuntut anak-anak sales untuk berjualan dengan mencapai target ya teman-teman, target yang telah ditentukan. Dan targetnya tidak sedikit ya teman-teman, per bulannya itu ratusan juta. Waktu saya itu 150 juta 150 juta per bulan, per orang gitu ya. Per orang itu 150 juta satu orang ya. Kita menjual handuk, menjual bantal, sebulan harus 150 juta per orang. Bayangin gimana gak pusing. Jadi buat teman-teman, siap-siaplah. Jadi kalau kita mau kerja di bagian sales itu harus pikirnya harus enjoy. Ketika ditekan jangan terlalu dipikirin. Gimana caranya kerja itu ya dibikin enjoy dan siap untuk menerima resikonya. Jadi kerja sebagai sales itu tidak bisa jadikan pacuan untuk jangka panjang, karena dalam hitungan 3 bulan jika penghasilan kalian atau teman-teman selalu di bawah target yang telah ditentukan, maka teman-teman akan di cut off teman-teman. Maka dari itulah, jadi menurut saya pekerjaan sebagai sales executive itu tidak bisa kita jadikan pacuan untuk jangka panjang ya teman-teman. Beda lagi ketika teman-teman bekerja di pabrik yang dimana di sana udah ada kontraknya misalnya 2 tahun, dan setelah 2 tahun bisa jadi kartap. Itu teman-teman bisa memberikan yang terbaik, tinggal berangkat rajin, jangan bolos, sesuai aturan, ya udah teman-teman bisa panjang, bisa sampai kartap. Nah beda lagi dengan sales, itu yang diutamain bukan dari dia rajinnya atau gimana, tapi dari penghasilan teman-teman, dari omset. Jadi kalau teman-teman udah mencapai target, itu bebas teman-teman bisa ambil cuti dan lain sebagainya. Beda lagi kalau pencapaian teman-teman di bawah rata-rata, meskipun teman-teman rajin dan sebagainya, tapi kalau omsetnya tinggi, ya udah. Jadi itulah yang kurang saya tidak suka di bagian sales itu. Jadi yang dilihat itu penghasilan, bukan dari kepribadian, bukan dari kerajinan. Jadi yang utama itu ya dari target yang tercapai atau tidaknya ya teman-teman. Itulah di dunia sales ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen nyoba kerja di sana, siap-siaplah, harus kuat mental dan mungkin harus benar-benar semangatnya maksimal. Tapi pasti tercapai sih buat teman-teman yang berusaha semaksimal mungkin, benar-benar ditekunin, pasti bisa mencapai target. Juga bisa juga tidak menutup kemungkinan di dunia sales juga ada jenjang karirnya, asal teman-teman benar-benar kuat mental, benar-benar siap untuk selalu capai target ya. Karena
di dunia sales itu yang cepat naik pangkat ya yang penjualannya bagus, bukan dari rajin atau tidaknya, tapi yang penjualannya bagus. Kalau teman-teman penjualannya selalu nyampe target, yaitu teman-teman bakal mudah untuk menjadi supervisor teman-teman. Nah, oke lah, mungkin sekian saja ya, singkatnya penjelasannya. Jadi ya itulah, kalau di dunia sales ya tidak jauh dari masalah target dan target teman-teman. Jadi itu saja intinya buat teman-teman yang mungkin besok mau interview atau mau melamar di bagian sales, itu harus siap dengan tekanan-tekanan dan target yang telah ditentukan ya teman-teman. Oke, sekian saja videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini jika teman-teman menyukainya ya teman-teman. Dukung terus channel saya agar saya selalu semangat dalam membuat konten. Sampai jumpa di video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.